Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kami mahasiswa STKBT Bula, Prodi Fisika semester 4, mau menjelaskan hasil evaluasi belajar. Sebelum kami menjelaskan di materi, ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu evaluasi. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dan fungsi evaluasi. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip evaluasi. Yang keempat, untuk mengetahui syarat dan tujuan evaluasi. Yang kelima, untuk mengetahui metode evaluasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui evaluasi dalam belajar mengajar. Sebelum kita masuk di materi, itu tujuan dari materi ini teman-teman. Yang pertama, kita masuk di poin yang pertama adalah pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Artinya, evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. Itu teman-teman. Yang berikut, karakteristik dan fungsi evaluasi. Kegiatan evaluasi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa karakteristik penting, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini terjadi misalnya seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak pada siswa. Apa yang dilakukan adalah ia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan, seperti melalui penampilan, keterampilan, atau reaksi mereka terhadap suatu stimulus yang diberikan secara terencana. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap, dikarenakan evaluasi dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagian fenomena saja. Atau kata lain, apa yang dievaluasi hanya sesuai dengan pernyataan item yang direncanakan oleh seorang guru. Yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Ini berarti hasil penilaian tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru. Di samping itu, evaluasi pun tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Sebagai contoh, dengan mengukur objek dengan penggaris yang mempunyai ketelitian setengah milimeter akan memperoleh hasil pengukuran yang kasar. Sebaliknya, jika seorang guru mengukur dengan menggunakan alat mikrometer yang biasanya mempunyai ketelitian 0,2 mm, maka hasil pengukuran yang dilakukan akan memperoleh hasil ukur yang lebih teliti. Di samping karakteristik, evaluasi juga mempunyai fungsi yang bervariasi di dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru untuk bersumber dari siswa. Yang berikut, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Oke, kita akan masuk dalam materi yang berikut.
prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip tidak lain adalah pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besar, jika tidak dikatakan benar, untuk semua kasus. Keberadaan prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara benar. Dalam bidang pendidikan, beberapa prinsip evaluasi dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, evaluasi masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga, evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, evaluasi dilaksanakan dalam proses kontinu. Yang kelima, evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku. Nah, dalam materi yang berikut yaitu syarat dan tujuan evaluasi. Syarat evaluasi. Suatu evaluasi perlu memenuhi beberapa syarat-syarat sebelum diterapkan kepada siswa yang kemudian direfleksikan dalam bentuk tingkah laku. Evaluasi yang baik harus mempunyai syarat seperti berikut. Yang pertama, valid. Yang kedua, andal. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, seimbang. Yang kelima, membedakan. Yang keenam, norma. Yang ketujuh, fair. Yang kedelapan, praktis. Tujuan evaluasi. Minimal 6 tujuan evaluasi dalam kaitannya dengan belajar mengajar. Keenam, tujuan evaluasi yang digunakan. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaiknya tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh guru. Kita masuk ke materi tujuan evaluasi yang kedua. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan efektif. Batasan umumnya dieksplisitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat menekankan dalam belajar dengan proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Terus yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap orang masuk kelas dengan membawa pengalaman masing-masing. Siswa mungkin juga memiliki karakteristik yang bervariasi, misalnya dari keluarga ekonomi menengah atas, keluarga yang pecah, dan keluarga yang telah memiliki keterampilan khusus. Hal yang penting diketahui oleh guru adalah asumsi hasil akhirnya mengarah pada suatu hal yang sama terhadap pengetahuan mereka, dan kemudian mendapat dari mereka sesuatu yang sama. Terus yang keempat, memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi, tetapi masih sedikit di antara para guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Tujuan evaluasi yang realistik yang mampu memotivasi belajar para siswa dapat diturunkan dari evaluasi dengan merencanakan secara sistematis. Sejak protes sama protes, guru dapat membangkitkan semangat siswa untuk tekun belajar secara kontinu. Terus yang kelima, menjadi hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan salah satu bagian dari Oke, sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu metode evaluasi. Adapun metode evaluasi yang digunakan oleh seorang guru yaitu ada dua. Yang pertama metode tes, dan yang kedua yaitu metode non-tes. Nah, sekarang kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama, metode tes. Tipe evaluasi yang pertama ini adalah biasanya direalisasikan dengan tes tertulis. Tes ini digunakan
utamanya untuk memperoleh data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Tes tertulis juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objektif dan tes esai. Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, pengetahuan secara komprehensif, dan fakta penggunaannya. Adapun metode evaluasi yang kedua yaitu metode non-tes. Bentuk kedua evaluasi adalah alat non-tes. Alat non-tes ini digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dari siswa. Ketepatan alat non-tes perlu diperhatikan oleh para guru, karena sering kali dalam penggunaan evaluasi memerlukan pertimbangan subjektivitas yang dapat menghasilkan penilaian yang mungkin bervariasi di antara dua orang guru. Alat non-tes kadang ada yang menggunakan pengukuran, tetapi ada pula yang tidak menggunakan pengukuran. Sebagai contoh observasi, bentuk laporan, teknik audio visual, dan teknik sosiometri. Itu merupakan kedua metode evaluasi yang dapat kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu evaluasi dalam belajar mengajar. Nah, dalam evaluasi belajar mengajar ini ada 4 pertimbangan yang harus kita lakukan begitu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang dapat dijabarkan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang biasanya direalisasi dengan pretest sebagai awal, pertengahan, dan akhir pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan standar yang bisa dicapai dan menantang siswa belajar lebih giat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan mengambil keputusan guna memilih tujuan, menganalisis pertanyaan problem solving, dan menentukan nilai seorang siswa. Itu merupakan cara mengevaluasi dalam proses belajar mengajar. Mungkin seperti itu hasil diskusi kami mengenai evaluasi dalam belajar mengajar. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.